adik-adik. Balik lagi sama aku, Kak Ace, dan Aku Kak Windy. ada juga Kak Jason. dan Kak Ale. Oke. Nah, adik-adik di rumah udah pada siap belum nih untuk memuji Tuhan pada hari ini? Kalau Harus gitu, dong semangat Kak Ace. oh iya benar. Kalau gitu kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, kan berdua sekali lagi. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Windy. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan. Pagi ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan siapkan hati kami Tuhan, dan kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat kan adik-adik? Kak Ace masih semangat nggak? Semangat banget dong Ya, untuk harus memuji dong. Tuhan. Nah, hari ini kita mau angkat lagu kedua kita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jessica dan Kak Alfa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
sekarang kita akan mulai ibadahnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa adik-adik. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan juga pimpinan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih juga atas kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami sehingga kami boleh berkumpul, kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin. Tuhan tolong pimpin kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada minggu hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Apakah sudah mendapatkannya adik-adik? Kalau sudah, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Baik adik-adik, itu firman Tuhan pada hari ini. Siapa sih yang ada di cerita firman Tuhan pada hari ini? Jadi ini adalah bangsa Israel, menceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang di dalam penderitaannya di dalam penjajahan oleh bangsa Mesir. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, siapa sih bangsa Israel itu? Bangsa Israel ialah dari keturunan Yakub. Nah, mereka itu tinggal di Mesir itu dari pada masa semenjak Yusuf ada di tanah Mesir. Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir,
dan mereka membawa keluarganya tinggal di kota Mesir. Nah, mereka tinggal di Mesir itu selama kurang lebih 300 tahun, dan mereka menjadi budak di Mesir. Mereka disuruh bangun kota-kota, membangun rumah-rumah, membangun benteng dengan secara tidak adil. Nah, selanjutnya mungkin Kak Jessica bisa menceritakan bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari jajahan atau dari perbudakan bangsa Mesir. Oke, jadi sudah dijelaskan Bang Afan tadi bahwa mereka sudah menjadi budak selama beratus-ratus tahun. Tapi bangsa Israel ini akhirnya ditolong oleh Tuhan, diberikan pertolongan melalui pimpinan Musa untuk dibebaskan dari perbudakan penjajahan Mesir. Kita tahu sendiri, Tuhan menolong dan menyertai mereka selama perjalanan yang begitu jauh sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mereka diberikan tiang awan, diberikan tiang api untuk melindungi mereka, diberikan minum, makan, roti mana, terus air pahit jadi air manis. Selama perjalanan itu mereka selalu dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Tuhan selalu menyediakan pertolongan buat bangsa Israel lewat pimpinan Musa. Nah, betul. Jadi adik-adik, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir itu melalui pimpinan Tuhan. Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel melalui memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dari semenjak keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu, Tuhan selalu memimpin mereka. Saat di bacaan kita ini, ternyata bangsa Israel bersungguh-sungguh, adik-adik. Di saat mereka mengalami kehausan, mereka merupakan kebaikan atau pimpinan Tuhan selama mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bersungguh-sungguh, bahkan di dalam bacaan kita mereka marah. Mereka marah kepada Musa. Mereka tidak percaya pimpinan Tuhan selama mereka keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Lalu mengapa bangsa Israel bersungguh-sungguh? Yang tadi kakak sebutin, mereka lupa akan pimpinan Tuhan selama ini. Mereka tidak, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Tuhan telah memimpin mereka selama keluar dari tanah Mesir. Bahkan yang tadi Kak Jessica sebutin, banyak sekali pimpinan atau mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, tapi mereka melupakan itu di saat mereka sampai atau kehausan di padang gurun. Seolah mereka melupakan kebaikan dan pimpinan Tuhan selama ini. Lalu adik-adik, kita bisa lihat apa sih yang dilakukan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Oke, tadi udah dijelasin ke dari Bang Afan kenapa bangsa Israel bersungut-sungut. Sebenarnya kalau kalian tahu perjalanan tadi kita dijelaskan perjalanan bangsa Israel memang nggak mudah dan sangat panjang, dalam arti kalau kalian tahu di situ di firman Tuhan dijelaskan bahwa mereka berhenti bersinggah-singgah. Bersinggah itu apa sih? Bersinggah itu kayak kita menginap di rumah teman, ke rumah teman, kayak gitu. Tapi mereka ini menginap dari satu tempat ke tempat yang lain untuk meneruskan perjalanan mereka. Kayak di sana kan gak ada hotel, jadi ya mereka melakukan persinggahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, masalah mereka bersinggah ini di padang gurun. Rafidim ini berada, kalau di dalam internet yang kakak baca, itu berada di antara gurun Sinai dan padang gurun Sin. Jadi ini di tengah padang gurun, bayangin, panas banget. Dan mereka kehausan, wajar dong, karena bangsa Israel ini bukan sekomplek doang, tapi banyak, kayak bangsa Indonesia banyak banget, karena kayak gitu bangsa Israel banyak banget yang berjalan, dan di situ ada orang tua, ada yang udah kakek nenek, bahkan anak-anak. Wajar kalau mereka kehausan. Bayangin kalian anak-anak tapi berjalan kepanasan. Kayak kalian di Pamulang aja udah kepanasan kan, apalagi di padang gurun gitu loh.
Jadi sangat wajar mereka bersungut-sungut memang, walaupun seharusnya tidak boleh ya. Tapi yang menjadi kesalahan di situ adalah mereka malah menyalahkan Tuhan, bahkan mencobai Tuhan dengan menanyakan, ih Tuhan di mana sih, kira-kira kayak gitu. Kok Tuhan gak nolong kita? Kok kita dibiarin kayak gini? Terus mereka lebih parah malah nyalain Musa dong, malah nyalain Musa gitu. Tapi di sini apa respon Musa? Musa tidak terpancing emosi untuk menyalahkan balik, namun justru dia memang takut saat itu karena dia takut dilempari batu. Di situ ada di firman, kalian bisa cek. Tapi di situ dia tetap berdoa kepada Tuhan dan menanyakan, Tuhan aku harus bagaimana? Dia berdoa kepada Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan. Gimana taatnya? Tetap percaya kepada Tuhan dengan cara ketika Allah menyuruh Musa untuk dengan para tua-tua di Israel untuk menyeberangi sungai dan memukul gunung Hebron dengan tongkat untuk mengeluarkan air. Di situ Musa tetap percaya sama Tuhan, sama Allah, meskipun dalam kondisi seperti itu. Musa percaya akan pertolongan Allah ketika bangsa Israel meragukan Allah. Dan bagaimana respon Allah di situ? Nah, itu teralat ya, mungkin di situ jatuhnya belum Tuhan Yesus tapi Allah di PPT-nya. Jadi bagaimana respon Allah di situ? Nah, di situ adalah bagaimana Allah, meskipun bangsa Israel ragu kepada eksistensi Allah, ragu akan keberadaan Allah untuk menolong bangsa Israel, meskipun bangsa Israel ragu, tapi Allah tetap menyediakan pertolongan kepada bangsa Israel. Itu luar biasa kasih Allah kepada bangsa Israel. Begitu. Jadi itulah luar biasa Allah kita, Tuhan kita. Selanjutnya, kira-kira apa sih adik-adik hubungan keadaan bangsa Israel dengan keadaan kita sekarang, adik-adik? Nah, keadaan kita sekarang, adik-adik, di saat adik-adik juga tahu kan, sekarang juga sedang ada pandemi yang juga menyerang seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Bahkan juga adik-adik kalau adik-adik sekolah itu juga tidak boleh masuk dulu, belajar dari rumah, atau bahkan ada sekolah-sekolah juga yang menyediakan fasilitas untuk belajar online. Nah, itu juga kita bisa samakan dengan keadaan bangsa Israel pada saat di Gurun Rafidim. Adik-adik, mereka bangsa Israel mengalami kesulitan, mengalami keadaan yang buruk, yaitu mereka tidak menemukan air di padang Gurun Rafidim, adik-adik. Mungkin kakak bisa share untuk gambaran gimana sih gambaran padang Rafidim, adik-adik. Nih, kurang lebih seperti ini. Ini padang Gurun Rafidim, adik-adik. Jadi Banget ya. Iya, gersang banget. Bahkan juga ada banyak juga gunung-gunung batu yang tidak ada sumber mata airnya. Seperti itu, adik-adik. Nah, kalau kita lihat atau kita hubungkan dengan keadaan sekarang yang dimana pandemi ini, kita tidak ketemu teman sekolah, kita tidak ketemu teman rumah mungkin, yang kita harus belajar dari rumah, kita harus bekerja dari rumah, kita harus semua lakukan dari rumah. Nah, itu sama dengan apa yang dirasakan bangsa Israel pada saat di Gurun Rafidim itu, adik-adik. Mereka kehausan, mereka tidak menemukan air untuk mereka minum. Nah, kondisi yang sama seperti apa yang kita rasakan saat ini, apa yang adik-adik juga alami mungkin di sekolahnya, tidak ketemu dengan guru, tidak ketemu dengan teman-teman, semua aktivitas mungkin terganggu. Di rumah aja ya, Kak, ya? Betul, di rumah aja semua, belajar dari rumah. Nah, kita bisa berkaca dari apa yang dilakukan oleh Musa, yaitu tidak marah dengan kondisi, tidak kecewa dengan kondisi yang sekarang. Musa sabar bahkan pada saat bangsa Israel marah kepada dia, mereka tidak marah balik kepada bangsa Israel. Musa tidak marah balik ke bangsa Israel. Apa yang dilakukan Musa yang tadi Kak Jessica ceritakan, bahwa
Musa malah berdoa kepada Tuhan untuk meminta pimpinan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, apa sih yang harus dilakukan. Nah, sama seperti keadaan pandemi COVID-19 yang sekarang menyerang dunia adik-adik, khususnya juga Indonesia. Apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa belajar dari Musa, adik-adik, bahwa kita juga harus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, itu kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang bekerja dalam apa yang saat ini kita rasakan. Oke, adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini itu diambil dari Mazmur 55 ayat 23a. Oke, untuk ayat hafalannya, ya tadi saya akan bacakan buat kita semua, Mazmur 55 ayat 23a. Demikian firman Tuhan. Oke. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, ya. Tuh, Tuhan aja udah bilang lewat firman Tuhan bahwa kita nggak boleh, jangan sampai khawatir, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan pertolongan kepada kita. Cukup buat hari ini, jadi intinya Ya, apa, Kak? Oke, intinya kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, selalu mengucap syukur apa yang masih bisa kita terima saat ini, kita masih boleh bisa belajar dari rumah, itu juga harus kita syukuri. Kita juga harus syukuri kita bisa makan minum saat ini juga, kita bisa ketemu, masih bisa ketemu guru maupun teman-teman sekolah maupun teman-teman yang lain melalui aplikasi online juga, secara online. Dan juga poin pentingnya, kita juga harus taat pada firman Tuhan dan juga percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan selalu menuntun kita di saat kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan. Jadi selalu menyerahkan segala rencana kita, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Pokoknya pasti Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita semua. Oke, kita langsung tutup aja ya, kita langsung doa, kita tutup ibadah pada hari ini. Nanti kalau adik-adik ada yang kesulitan atau bingung, bisa langsung WA kakak sekolah minggunya. Oke, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah dan kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami juga berdoa supaya kami terus percaya akan kasih-Mu, terus percaya tanpa ragu, menyerahkan segala kekhawatiran kami ketika kami sedih, ketika kami takut, ketika kami khawatir, kami bisa serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Nah, Tuhan akan menyediakan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sangat mencintai kami. Sekarang biarlah kami sekarang sampai seterusnya boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman ini hari ini dalam hati kami agar menjadi benih dan tumbuh terus lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa. Ya, amin. Halo adik-adik, sekarang kakak ingin jelasin tentang kreativitas sekolah minggu pada minggu ini. Nah, bisa lihat gambarnya nih, ini kakak yang bikin sendiri loh. Maaf ya kurang bagus. Oke, jadi misalnya ini ada gambar anak, gak harus cewek, bisa cowok, cewek. Jadi terserah mau diikut rambutnya atau enggak, bebas gambar mau kayak apa. Ini buat kelas tengah dan kelas besar dulu ya. Terus ini kamu tulis di sebelah sini, tulis kamu ingin berdoa untuk apa. Maksudnya berdoa supaya Tuhan menolong
ingin minta pertolongan apa dari Tuhan. Jika Tuhan ingin menyediakan apa gitu, jadi kamu minta pertolongan apa dari Tuhan, kamu bisa tulis di sini. Kalau aku nulisnya, saya berdoa agar Tuhan menolong dokter-dokter yang sedang sibuk di rumah sakit, karena mereka merawat banyak pasien dan mereka nggak bisa pulang ke rumah, mungkin jarang ketemu keluarga karena harus merawat banyak pasien. Jadi aku berdoa buat gitu. Terus untuk bersyukurnya, aku bisa bersyukur dalam saat ini. Pertama, masih diberi kesehatan, masih bisa makan, masih bisa ketemu lewat sama teman meskipun lewat video call. Ya, jadi gambarnya kalau bisa nanti gambar orang tapi pakai masker, karena itu menggambarkan keadaan saat ini, supaya kita mengingat. Nanti kamu tinggal tempel di rumah, terus nanti kamu foto kreativitas kamu pakai muka kamu gini ya, gitu. Jadi minggu depan udah ada foto gambar ini di video sekolah minggu selanjutnya dengan muka kamu juga, jadi tahu siapa yang buat nih, kayak gitu. Oke adik-adik, nah untuk anak balita atau batita, kalian juga ikut gambar ya, tapi biar nggak terlalu, ini kan mungkin agak sedikit sulit, jadi kalau lebih mudahnya seperti gambar di samping. Nah, jadi gambar di situ kan hitam putih tuh gambarnya. Nah, kalian tinggal warnain aja, tadi dibantu orang tuanya. Terus abis itu kalian tulis di atasnya ayat hafalan hari ini. Kalau bisa hafalin juga, dibantu sama orang tua. Itu aja buat hari ini. Oke, dikerjain ya. Sampai ketemu minggu depan. Nah, jadi kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya untuk kerjakan tugas kreativitasnya, karena nanti akan muncul di video minggu depan. Nah, jadi sekarang kita mau menutup ibadah kita